Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Nama-Mu yang maha. Haleluya Tuhan. Datang Tuhan, masuk hadirat-Mu Yesus, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru datang. Haleluya Yesus, hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapak. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Bapak untuk masuk di dalam sesi pembelajaran kami pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa setiap kami ya Tuhan yang ada di dalam Zoom malam ini Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau Tuhan yang mengurapi kami semua ya Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan untuk mengajar kepada kami Tuhan tentang akhir zaman ini Bapa di surga. Kami percaya Tuhan hikmat dan pengertian daripada Engkau Tuhan, dan Engkau mengurapi kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat menanggapi, kami dapat sesuatu yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan lewat pengajaran yang akan diberikan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya waktu ini ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Dan setiap kuasa kegelapan yang tidak senang melihat persekutuan kami di dalam pelajaran kami malam ini, kami bersatu hati
mengikat dan menggagalkan setiap rencana kuasa kegelapan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Dan kami mengisytiharkan suasana surgawi turun di mana kami berada saat ini, di mana anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang melingkupi kami semua dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan malaikat-Mu Tuhan berkemah di sekeliling, di mana tempat kami berada saat malam ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Engkau membukakan ya Tuhan pewahyuan bagi kami ya Tuhan tentang akhir zaman ini Bapa di surga, supaya kami umat-umat-Mu ya Tuhan tidak mudah tersesat oleh apapun yang coba mempengaruhi kami atau apapun yang coba menyesatkan kami, karena Tuhanlah yang setelah membukakan semuanya itu kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai pada malam ini. Urapi kami semua ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus sepanjang pembelajaran kami pada malam ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan bicara. Salam. Salam. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih kepada Insi dan terima kasih kepada Waseplida. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita dapat bertemu kembali di malam yang terakhir seminar eskatologi. Dari malam 22, 23, 24, dan malam ini adalah malam 26 hari bulan. Sebenarnya bicara tentang eskatologi, bicara tentang akhir zaman ini sangat luas sebenarnya. Memerlukan masa yang banyak dan memerlukan perbincangan secara meluas. Tetapi kita mempunyai masa yang terhad dan saya percaya bahwa ada banyak topik lagi yang perlu kita pelajari. Tetapi malam ini, malam yang terakhir, kita coba belajar satu eskatologi yang saya beri nama Kerajaan Damai 1000 Tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan malam yang terakhir ini, ya dari malam pertama sampai malam 22 sampai malam 24, dianya merupakan kesinambungan dari beberapa topik, dan malam ini juga adalah kesinambungan dari topik-topik yang sebelumnya. Jadi saudara, malam ini khusus kita belajar bersama berkaitan dengan apa yang terjadi, apa yang berlaku pada Kerajaan Damai 1000 tahun. Nah, saudara, mari kita terus melihat kepada firman Tuhan di dalam Alkitab kita, dan saya mohon supaya Alkitab kita senantiasa ada di dekat dengan kita. Di mana Kerajaan Damai 1000 tahun itu, beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu bilakah Kerajaan Damai 1000 tahun akan bermula ataupun akan terjadi. Lalu pertanyaan yang kedua, kita yang diangkat bagaimana akhirnya? Apakah kesudahan orang-orang yang diangkat di dalam surga pada masa pengangkatan gereja? Pertanyaan yang ketiga, bumi ini apa keadaannya setelah perang dan kebinasaan
antikristus. Yang keempat, apakah masih ada kerajaan yang ada sekarang? Yang kelima, siapakah yang akan menjadi pemerintah untuk kerajaan 1000 tahun? Nah, saudaraku, 5 pertanyaan yang perlu kita teliti, yang perlu kita jawab secara terperinci malam ini. Kalau kita dapat habiskan semua ini, ya syukur puji Tuhan. Kalau tidak pun nanti kita akan cari masa untuk sambung balik. Ya, baik. Dan sekali lagi saya ucapkan salam dan selamat datang kepada para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru masuk, Reverend Kenny. Ya, salam, selamat datang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu, dan memeteraikannya ke atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selepas 7 tahun kesusahan besar, pada pengakhiran, pada tahun yang ke-7, penghujung tahun ke-7 kesusahan besar, Yesus bersama dengan orang-orang yang terangkat dari surga itu turun ke bumi. Orang-orang yang terangkat pada masa pengangkatan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan turun ke bumi pada ujung 7 tahun. Pada tahun ke-7, pada ujung tahun ke-7 itu. Di dalam Yudas pasal yang pertama, Yudas 1, ya. Di dalam ayat 14 dan 15, juga tentang Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus datang di dunia kembali bersama dengan orang-orang kudus yang terangkat pada masa pengangkatan, pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan selama 7 tahun, seperti yang kita pelajari pada malam 24 hari bulan, orang-orang kudus akan bersama dengan Tuhan di surga. Dan pada tahun yang ke-7 itu, pada ujung tahun yang ke-7,
Yesus bersama dengan orang-orang kudus itu yang terangkat akan turun datang kembali di dunia. Seperti yang kita baca di dalam Yudas 1 ayat 14 dan 15 itu. Dia bersama-sama dengan orang-orang kudus. Beribu-ribu orang kudus dikatakan di sana oleh kitab Yudas. Beribu-ribu orang kudus itu bicara tentang orang-orang yang diangkat pada masa pengangkatan. Beribu-ribu itu merupakan satu kata ganda. Ya, beribu-ribu adalah kata ganda yang bermakna nilainya tidak terkata. Kata ganda beribu-ribu itu membawa maksud di mana jumlah yang tidak terkata, sangat besar. Dalam jumlah yang sangat besar, Tuhan Yesus datang kembali di dunia pada tahun ke-7 kesusahan besar di bumi untuk menghakimi bumi. Saudaraku, dan itu merupakan satu peperangan di bumi pada masa itu untuk melawan Antikris. Dan dikatakan oleh Alkitab ini, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga dan memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, ketika Yesus turun dari surga itu bersama dengan orang-orang kudusnya, seperti yang dikatakan oleh Yudas 1 ayat 14-15, dia memerintahkan malaikat surga bersama-sama dengan dia turun dari surga yang memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangan malaikat surga itu. Dan malaikat itu menangkap naga si ular tua. Naga si ular tua itu bicara tentang si Lucifer yang menjelma, mengambil rupa bentuk manusia pada masa itu sebagai ketua pemberontak, sebagai pemerintah dunia di dalam New World Order, NWO, selama 7 tahun kesusahan besar. Dan malaikat itu menangkap si Lucifer itu yang telah mengambil rupa seorang manusia yang berpengaruh pada masa itu, menjadi raja yang telah menggelarkan dirinya sebagai pemerintah dunia, pemerintah satu-satunya pemerintah dunia pada masa itu, yaitu satu pemerintah, satu kerajaan, satu agama, satu nilai mata uang. Itu yang dikatakan naga si ular tua ditangkap oleh malaikat surga, yaitu iblis dan setan, dan mengikat si naga ular tua itu, iblis dan setan itu, lalu memenjarakannya di dalam jurang maut dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Iya. Jadi saudaraku, ini akan berlaku, saudara. Ketika tahun ke-7 kesusahan besar, tahun ke-7 orang-orang kudus berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selama 7 tahun di surga ada beberapa peristiwa-peristiwa, bukan hanya menerima upah, juga mereka makan satu meja dengan Tuhan di surga. Wah, ini merupakan satu peristiwa. Nah, saudaraku, ketika ini dalam Zakaria 14 ayat 4, saya akan bacakan di sini, saudara. Dalam
ayat 3 dan 4. Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat hingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kepada garis besar ayat ini, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini merupakan satu perkara yang akan berlaku, yang akan terjadi pada waktu kerajaan damai 1000 tahun ketika Yesus memulakan pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun. Dan pada malam 24 hari bulan kita telah belajar bahwa Antikris itu memilih Yerusalem, memilih Israel sebagai pusat pemerintahan dunia pada masa tribulasi dan memilih Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahannya dan memilih Bait Suci Yahweh yang ketiga sebagai ibu pejabat pada masa kesusahan besar untuk memerintah dunia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kerajaan 1000 tahun Yesus turun untuk memulakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun, dan Yesus akan menjejakkan kakinya di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Dia turun di Yerusalem, di Israel, di Yerusalem, dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan pada masa itu saudaraku, peperangan di dunia, kesusahan besar sedang berlaku. Perang antara bangsa-bangsa. Perang yang melawan keganasan pemerintahan kuku besi daripada Antikris. Saudara, memang ada perlawanan, memang ada pertentangan, memang ada penentangan antara bangsa-bangsa di bumi pada masa kesusahan besar untuk menentang kerajaan Antikris pada masa itu. Lalu ketika Yesus turun bersama-sama dengan Anda dan saya yang terangkat dari surga, ya, peperangan itu sedang berlaku. Lalu pasukan Tuhan itu akan mengalahkan kerajaan dunia dan menangkap ketua, menangkap presiden dunia pada masa itu yang digelar sebagai naga si ular tua, yaitu iblis dan setan. Malaikat Tuhan akan menangkap dan memenjarakan dan memenangi peperangan ini seperti yang ada di dalam Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Jadi ketika iblis ini, Lucifer ini, Antikris ini berada di dalam penjara di jurang maut, dia diikat, dirantai dan dimeteraikan. Dia berada di sana selama 1000 tahun dan tidak dapat keluar. Dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia diikat, dirantai, dan dipenjarakan, lalu dimeterai. Tidak ada siapapun yang dapat membuka. Dan sama ada dari dalam maupun dari luar. Tidak ada yang dapat membuka meterai itu. Selama 1000 tahun, iblis itu dipenjarakan, dirantai. Lalu ketika
iblis itu dirantai, dipenjarakan, dunia bebas daripada kekacauan. Dunia bebas daripada kejahatan. Karena iblis yang disebut sebagai naga si ular tua ini adalah bapa segala kejahatan. Dia adalah bapa segala pemberontakan. Dia adalah bapa segala penipuan. Dia adalah bapa segala sesuatu yang jahat. Jadi ketika dia berada di dalam penjara, dia tidak dapat mempengaruhi ataupun membisikkan ataupun menyebarkan kejahatan-kejahatannya di dunia dalam damai 1000 tahun. Itulah sebabnya disebut oleh Alkitab kerajaan damai 1000 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat saudaraku, ketika Yesus memulakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Yesaya 65 ayat 17 hingga 25, Wahyu 21 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 13. Ini merupakan keadaan, ciri-ciri, gambaran, saudara, Alkitab itu menceritakan, memberikan kepada kita cermin bagaimana situasi dan keadaan kerajaan damai 1000 tahun. Perkataan kita manusia tidak dapat memberi gambaran yang tepat, tidak dapat memberi penerangan yang sempurna tentang kerajaan damai 1000 tahun. Apa yang kita dapat pelajari secara eskatologi, ya, kita hanya dapat mengambil cermin daripada firman Tuhan. Diciptakan langit dan bumi yang baru. Tidak ada tangisan dan penyakit. Diberikan umur panjang. Mendirikan rumah dan bercucuk tanam. Tuhan menolong dengan cepat. Setiap makhluk hidup dengan aman. Nah saudara, ini adalah ciri-ciri yang ada di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Ya, Yesus memulakan pemerintahan di bumi 1000 tahun. Di mana nanti sekejap kita akan melihat bagaimanakah bentuknya kerajaan yang di bawah pimpinan Tuhan Yesus tanpa ada setan lagi, tanpa ada si Lucifer lagi, tanpa ada kejahatan lagi. Nanti kita akan melihat sebentar lagi ya. Nah, sesuai dengan Yesaya pasal 2 ayat 4, kerajaan 1000 tahun itu penuh dengan damai. Tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Yesaya 92 hingga 3, kerajaan 1000 tahun itu penuh dengan sukacita. Tidak ada yang namanya pergaduhan, ataupun perpecahan, ataupun pentingkan diri sendiri. Tidak ada yang memandang orang lain lebih rendah daripadanya, atau sebagainya. Damai 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu penuh dengan sukacita. Di dalam Yesaya 4 ayat 3, saudaraku, 1000 tahun itu, kerajaan 1000 tahun penuh dengan kekudusan. Tidak ada orang yang hidup di dalam kedagingan. Mereka semua hidup dengan kudus. Dalam Yesaya 24 ayat 23 menyatakan tentang kerajaan damai 1000 tahun itu penuh dengan kemuliaan.
Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 itu saudaraku memberitahu bahwa orang-orang yang tinggal pada masa kerajaan 1000 tahun, mereka punya pengetahuan yang cepat berkembang. Di dalam Yesaya 2 hingga 3 akan ada pengajaran, akan ada pelajaran yang disampaikan kepada semua orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Yesaya 33 ayat 24, penyakit dihapuskan. Tidak ada sakit penyakit. Penyakit apapun tidak ada. Demam, selesma tidak ada. Semua. Yesaya 29 ayat 18 hingga 19, tidak ada cacat jasmani dan cacat rohani. Tidak ada. Semua dihapuskan. Semua sempurna. Yeremia 30 ayat 20, pertambahan penduduk, populasi penduduk yang begitu cepat. Karena tidak ada penyakit. Kesehatan yang begitu baik. Nanti kita akan melihat nanti ya. Dalam Yesaya 62 ayat 8 hingga 9, Yesaya 35 1 hingga 2, ekonomi dan pekerjaan terjamin. Kejadian 11, Zefanya 3 ayat 9, satu bahasa. Seluruh bumi dalam kerajaan 1000 tahun, hanya satu bahasa. Zakaria 14 ayat 16, seluruh kerajaan 1000 tahun, hanya satu penyembahan. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada objek lain yang disembah. Hanya satu saja, yaitu Yahweh, Elohim Adonai. Dalam Yoel 3:20, kerajaan yang kekal, tidak berkesudahan. Saudara, apa kedudukan kita waktu kerajaan 1000 tahun? Dalam Wahyu 20 ayat 4 hingga 6, mereka yang mati waktu pemerintahan Antikris ataupun dalam kesusahan besar, mereka akan hidup kembali. Waktu Yesus datang memulakan pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun. Mari saya bacakan Wahyu ya. Kitab Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Mari saya bacakan ya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama adalah pada waktu Yesus memulakan pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun.
Kebangkitan pada masa Yesus turun dari surga, kedatangan yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang yang siap untuk diangkat. Ataupun pendek kata, kebangkitan pada masa pengangkatan itu bukan kebangkitan pertama. Tetapi kebangkitan pertama yang dikatakan oleh Alkitab adalah seperti dalam Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Dalam ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Apa kedudukan kita waktu kerajaan damai 1000 tahun? Saudaraku, setiap kita yang mendapat bahagia di dalam kerajaan 1000 tahun, khususnya yang mati syahid ketika pemerintahan antikristus dalam kesusahan besar, maksudnya mereka yang tertinggal, yang tidak mendapat bahagian di dalam pengangkatan, mereka akan hidup kembali pada waktu Yesus datang di dunia untuk memulakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Mereka dibangkitkan kembali. Dan inilah kebangkitan pertama. Dia berbeza dengan kebangkitan pada waktu pengangkatan, di mana ketika Yesus datang di dunia kali yang kedua untuk mengangkat gereja kudus, dikatakan di dalam Tesalonika bahwa mereka yang telah mati, yang telah meninggal di dalam Kristus akan diangkat, dibangkitkan dan diangkat, dihidupkan kembali dan diangkat. Mereka yang meninggal di dalam Yesus, yaitu sejak zaman Adam, zaman Tuhan Yesus, zaman gereja, zaman kasih karunia, sampai kepada waktu pengangkatan, mereka meninggal dalam Yesus, mereka akan dibangkitkan. Lalu diangkat ke surga. Dan orang-orang yang masih hidup pada masa itu, yang hidup dalam Yesus Kristus, akan diangkat untuk kembali ke surga. Seperti yang saya terangkan pada malam pertama 22, 23, dan 24. Dia berbeza dengan kebangkitan pada masa Yesus memulakan kerajaan damai 1000 tahun. Mereka yang mati pada masa kesusahan besar ini, yang mati syahid, yang tidak menerima tanda patung binatang itu, yaitu 666, sekalipun mereka ditawarkan berbagai-bagai kemewahan, ditawarkan berbagai-bagai pangkat, mereka tidak menolak tentang Yesus. Mereka tidak menerima tanda 666. Mereka mati, rela mati, dan pada waktu Yesus datang untuk memulakan kerajaan damai 1000 tahun, mereka dibangkitkan kembali. Dan mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang terangkat pada masa pengangkatan, lalu turun bersama dengan Yesus, seperti yang disebut oleh Zakaria 14, seperti yang disebut oleh Yudas 1, mereka bersama dengan Tuhan Yesus turun di bumi pada masa itu untuk memerintah bersama dengan Tuhan sebagai raja di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Anda dan saya yang terangkat pada masa pengangkatan turun bersama dengan Tuhan, yang mati di dalam kesusahan besar akan dibangkitkan kembali
mati syahid, yang mati syahid di dalam kesusahan besar, dibangkitkan kembali untuk menjadi imam dan raja. Haleluya. Kita akan menjadi imam dan raja. Haleluya. Nah, ini satu kabar yang baik, saudara. Baik, mari saya ingin terangkan apa yang kita pelajari di dalam situasi waktu 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Apa yang tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 9 2 hingga 3, Yesaya 4 hingga 3, Yesaya 4 ayat 3 maksud saya, Yesaya 24 23, Yesaya 11 1 hingga 2, Yesaya 2 2 hingga 3, Yesaya 33 ayat 24, Yesaya 29 18 hingga 19, Yesaya 30 ayat 20, Yesaya 62 8 hingga 9 dan 35 ayat 1 sampai 2, Kejadian 11, Zefanya 39, Zakaria 14 16, Yoel 3 ayat 20. Ada 13 situasi keadaan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita akan belajar di dalam carta gambar raja ini. Di dalam gambar raja ini, saudara. Haleluya. Gambar raja bumi, damai 1000 tahun. Nah, mari kita melihat sesuai dengan apa yang kita baca di dalam beberapa teks firman Tuhan. Nah, di sini ya, saya akan coba terangkan di dalam gambar raja ini. Saudara, mari kita lihat pusat titik di tengah-tengah di E. Itu adalah kota raja, pusat pemerintahan Yesus Kristus. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam dan imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Ya, berada di kurungan E, di tengah-tengah. Memerintah selama 1000 tahun. Orang-orang yang berada di tempat ini, saudaraku, adalah pertama, waktu pengangkatan gereja kudus, gereja Tuhan, semua yang diangkat itu ke surga dan berada di surga selama 7 tahun, bersama dengan Tuhan, menerima upah, menerima pemberian-pemberian anugerah-anugerah daripada kerajaan surga. Dan waktu Yesus turun di bumi untuk memulakan kerajaan damai 1000 tahun, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan dan berada di tempat ini, di tempat E. Ini adalah kota raja Yesus Kristus. Saya katakan ini adalah kota raja karena Yesus ada di sini sebagai raja pemerintah dunia 1000 tahun dan imam-imam serta raja-raja ada di tempat di kawasan ini. Juga mereka yang di dalam kesusahan besar tidak menerima tanda 666, mereka mati syahid. Waktu Yesus turun dari surga bersama dengan kita yang diangkat, memulakan pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun, orang-orang yang mati syahid dalam kesusahan besar itu akan dibangkitkan sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu 20 tadi ya, Wahyu 20, mereka juga akan berada di kawasan E.
Orang-orang yang diangkat ke surga yang menerima upah, yang ada upah, khususnya mereka yang menerima upah mahkota. Ada 5 mahkota yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga, ya, upah anugerah yang terbesar sekali dalam kerajaan Kristus itu adalah mahkota. Baik, mari kita lihat. Lima mahkota yang ada di dalam kerajaan surga. Mahkota keselamatan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota kesetiaan. Ada 5 mahkota yang disediakan oleh kerajaan surga untuk diberikan kepada orang-orang yang layak menerima mahkota ini. Dan mereka yang layak menerima mahkota ini pada masa pengadilan Kristus di surga. Mereka ini yang akan berada di kawasan E. Oke. Juga yang mati syahid dalam kesusahan besar itu juga berada di kawasan E. Sudah tentu jumlah mereka ini sangat ramai, saudara. Tidak terkata ramainya. Saya yakin bahwa dari zaman Adam sampai kepada zaman rasul-rasul, sampai kepada zaman gereja, sampai kepada zaman kasih karunia, sudah tentu ada ramai orang yang layak untuk menerima mahkota. Baik mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kesetiaan, mahkota abadi, ya, akan ada ramai orang yang layak untuk diberi anugerah itu. Dan mereka semua ini, saudaraku, akan berada di kawasan ini. Jadi, apakah Anda ya berada di kawasan ini? Kawasan E. Lalu saudara, mari kita lihat yang di kawasan B. Kawasan B ini adalah kota para orang kudus, di mana kota para orang kudus ini adalah mereka yang ketika penghakiman takhta Kristus di surga, mereka diberikan upah yang bukan mahkota, tapi mereka ada upah. Hidup mereka ada upah yang kecil dan tidak ada upah, tapi mereka itu sempat bertobat. Sempat bertobat, terima Tuhan, belum berbuat apa-apa. Seperti penjahat di Bukit Golgota yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi penjahat itu, saudaraku, berada di surga. Belum sempat berbuat apa-apa. Belum sempat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hanya percaya dan terima Tuhan. Tapi mereka meninggal dan lepas itu waktu kerajaan 1000 tahun mereka berada di kawasan ini. Mereka adalah berada di golongan orang-orang kudus. Dibangkitkan pada masa pengangkatan
lalu diangkat ke surga dan berada di kawasan B waktu Yesus turun untuk memulakan pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun. Mereka yang meninggal dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus, sampai zaman rasul-rasul, sampai zaman gereja-gereja, sampai zaman anugerah, yang hanya sempat bertobat terima Tuhan, atau sudah lama bertobat, sudah jadi hamba Tuhan, lalu jatuh kembali, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, last minute waktu dia bangun, sempat bangun, mati, meninggal. Lalu waktu Yesus datang mengangkat gereja, dia dihidupkan kembali, lalu diangkat. Dibangkitkan, lalu diangkat. Mereka berada di kawasan B pada waktu Yesus turun dari surga untuk memulakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat siapakah mereka yang berada di kawasan B. Kawasan C, minta maaf, kawasan B, kawasan C ya. Orang-orang yang berada di kawasan C ini adalah mereka yang disebut sebagai orang awam. Orang awam itu adalah mereka yang masih tinggal pada tubuh jasmani. Orang-orang di kawasan E dan B ini adalah orang-orang yang tinggal dalam tubuh roh, yang sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh roh, bukan lagi tubuh jasmani. E dan B. Manakala orang manusia yang tinggal di kawasan C ini adalah mereka yang masih tinggal, masih hidup secara jasmani. Ya, mari kita lihat. Mereka yang tidak menerima tanda 666 dan tidak mati. Tidak mati dalam kesusahan besar. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Matius 24 ayat 16 hingga 18 dan ayat 20, Lukas 21 ayat 20 hingga 22. Mereka yang dimaksudkan dalam Matius dan Lukas ini, saudaraku, adalah mereka yang pada waktu tribulasi, pada waktu kesusahan besar, pemerintahan antikristus, Alkitab ini mengatakan melarikan diri. Ya, seperti yang kita pelajari malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ya, dikatakan bahwa mereka melarikan diri ke pergunungan. Mereka melarikan diri ke gua. Melarikan diri daripada pemerintahan antikristus. Sudah tentu pada masa kesusahan besar itu, saudaraku, seperti yang saya terangkan pada malam 23 dan malam 24, bahwa akan ada tersedia tempat-tempat di seluruh dunia ini yang menjadi tempat pelarian, tempat pengungsian orang-orang yang ingin melarikan diri dari antikristus yang tidak mau menerima tanda 666. Dan ada di antara tempat ini yang dikesan oleh pemerintahan kerajaan antikristus pada masa itu, dan ada di antara mereka yang melarikan diri itu ditangkap, ditawan, lalu dipancungkan kepalanya, disiksa,
karena tidak menerima tanda 666. Disiksa dan dipancungkan kepalanya. Disiksa dan dibunuh. Disiksa dan dihukum mati. Disiksa dengan begitu dahsyat. Saudaraku, beberapa penyiksaan yang mungkin kita boleh berikan senarainya adalah salah satu, kalau tidak terima 666, hukum mereka dicabut satu persatu. Lidah mereka dikerat untuk tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Rambut perempuan yang panjang dicabut satu kali, semua serentak. Tidak ada lagi kulit kepala, tinggal daging terdedah. Lalu kulit tubuh orang yang tidak terima tanda binatang itu dikupas kulit mereka. Daging terdedah. Ada banyak penyiksaan-penyiksaan, saudara, yang akan dilakukan oleh Antikris kepada mereka yang ditawan dan menolak untuk menerima tanda binatang itu. Mereka dibiarkan mati. Waktu kulit mereka dikupas, mereka dibiarkan di padang, dibiarkan di tempat yang terdedah dengan matahari, terdedah dengan angin, terdedah dengan hujan. Tidak diberi rawatan. Mereka menderita dan tidak menerima tanda sampai mati. Mereka itu adalah mati syahid. Tetapi mereka yang tidak ditangkap, tapi tidak menerima tanda 666, mereka tidak mati. Mereka inilah yang waktu Yesus memulakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun, mereka akan masuk di kawasan C. Ya. Yang melarikan diri dari Antikris membentuk community masyarakat yang jauh daripada kawasan Antikris. Mereka hidup berkampung yang tidak dikesan dan tidak ditangkap. Mereka hidup sampai Yesus memulakan kerajaan 1000 tahun. Mereka inilah yang akan berada di kawasan C. Mereka masih tinggal dalam tubuh jasmani. Lalu saudaraku, pada masa kerajaan damai 1000 tahun ini, manusia yang masih tinggal dalam tubuh jasmani ini, tubuh daging, mereka ini hidup harmoni. Mereka juga hidup kudus. Cuma bukan hidup dalam tubuh roh. Seperti yang ada di E dan B. Mereka hidup kudus, hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Mereka yang tinggal di kawasan B ini juga tidak ada penyakit. Mereka tidak akan mati, tidak akan ada penyakit. Umur mereka ya sampai mencecah umur kerajaan 1000 tahun. Mereka tidak akan mati. Kalau pada masa mereka masuk di permulaan kerajaan damai 1000 tahun, 40 tahun, umur mereka 40 tahun, 50 tahun, umur mereka itu tidak akan, umur mereka bertambah, tetapi tubuh jasmani mereka itu tidak akan menjadi tua. Mereka tidak akan mengalami penyakit. Mereka tidak ada penyakit. Tubuh mereka tidak akan menjadi tua. Tubuh mereka tidak akan menjadi uzur. Tubuh mereka tidak akan menjadi lemah. Ya, pada masa kerajaan 1000 tahun. Karena tidak ada penyakit. Tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan, tidak ada penipuan. Semua penuh dengan damai. Seperti yang dikatakan
di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Penuh dengan damai. Di dalam kawasan kurungan C itu saudaraku, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Pengetahuan mereka bertambah, saudara. Bertambah karena yang mengajar mereka itu adalah orang-orang yang berada di kawasan B. Kita yang berada di kawasan E dan B boleh datang, boleh masuk di kawasan C untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran. Kita akan menjadi guru mereka, mengajar mereka tentang kerajaan Tuhan, mengajar mereka tentang kebenaran Tuhan, mengajar orang-orang di kawasan C. Sebab itu, pengetahuan mereka di kawasan C itu, saudaraku, bertambah-tambah karena orang-orang kudus yang tinggal dalam tubuh roh yang mengajar mereka. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang tinggal dalam tubuh roh itu, saudaraku, semuanya adalah yang dari Tuhan. Jadi, mereka akan menjadi sangat pintar karena pengetahuan mereka semakin bertambah tiap hari. Mereka tidak akan malas untuk belajar. Orang-orang di kawasan C ini mereka tidak akan malas belajar. Mereka suka belajar. Tidak seperti kita yang masih hidup di dunia hari ini. Malas untuk menimba pengetahuan. Malas untuk mengkaji kebenaran. Mengkaji sesuatu. Orang-orang pada masa kerajaan 1000 tahun yang masih tinggal dalam tubuh jasmani, mereka ini sangat-sangat rajin. Tidak ada roh pemalas di kawasan ini karena si Lucifer, raja segala kejahatan, berada di dalam penjara. Saudara, manusia yang tinggal di kawasan C itu, ya, tidak pernah sakit, tidak akan pernah sakit, saudara. Karena penyakit, sumber segala penyakit di dalam penjara. Sumber segala kecacatan jasmani yang membawa sakit penyakit, membawa kelemahan-kelemahan tubuh jasmani, sedang dipenjarakan di jurang maut. Jadi sebab itu, orang-orang, manusia-manusia yang tinggal di kawasan C itu, tidak akan mati, ya, sampai umur mereka bertambah, satu umur dengan dunia 1000 tahun, tetapi tidak menjadi tua, tidak menjadi uzur. Dan sebab itu, saudaraku, penduduk bumi dalam damai 1000 tahun itu populasinya sangat cepat. Pertambahan penduduk yang sangat-sangat cepat. Populasinya begitu cepat. Ya. Dan karena tidak ada roh pencuri berkat, tidak ada roh pelahap, roh kecemerlangan, semua ada apa tuh kecemerlangan, kebijaksanaan, kerajinan, sumber-sumber pekerjaan, semua ada pada masa damai 1000 tahun. Ekonomi sangat baik, pekerjaan sangat-sangat mencukupi untuk mereka yang tinggal di kawasan C. Karena yang menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan pada masa itu
adalah mereka yang tinggal di kawasan E dan B. Yang menjadi ketua-ketua kerajaan di kawasan C ini, saudaraku, yang menjadi pemimpin, menjadi pemerintah di kawasan C ini adalah mereka yang dari E dan B. Jadi sebab itu yang di E dan B ini adalah tinggal dalam tubuh roh, tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh roh yang sudah dimuliakan. Mereka tidak terbatas dan mereka memerintah dengan begitu baik, begitu cemerlang, sehingga perkembangan ekonomi dan segala sesuatu adalah begitu baik sekali. Kemudian kerajaan dunia damai 1000 tahun hanya satu bahasa saja yang digunakan. Kenapa pengetahuan semakin bertambah, ekonomi semakin baik, sumber pekerjaan semakin banyak? Karena semua manusia di kawasan C ini menggunakan satu saja bahasa. Bahasa yang dibawa oleh orang-orang yang ada di E dan B adalah satu bahasa, yaitu bahasa surgawi. Bahasa surgawi yang digunakan di kawasan C, tidak ada bahasa yang tidak difahami, karena semua adalah satu bahasa. Seperti pada permulaan dunia, yaitu satu saja bahasa. Jadi demikian juga pada kerajaan damai 1000 tahun, bahasanya hanya satu saja. Kemudian yang ke-12, satu penyembahan. Ya, karena tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi setan, tidak ada lagi roh-roh jahat yang mencuri penyembahan dari manusia, melainkan hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja pada masa itu. Maka penyembahan itu hanya satu. Dan lebih daripada itu, penyembahan itu tidak ada lagi yang namanya penyembahan dari gereja Anglican, penyembahan dari gereja Basel, penyembahan dari gereja Katolik, pujian penyembahan dari gereja SIB, pujian penyembahan dari gereja aliran ini, agama ini, tidak ada pada masa itu. Dalam kerajaan 1000 tahun, tidak ada yang namanya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama. Tidak ada penyembahan yang daripada Kristen. Tidak ada penyembahan Allahu Akbar. Tidak ada. Tidak ada penyembahan yang daripada Hindu atau sebagainya. Hanya satu saja penyembahan, yaitu penyembahan yang benar. Yahweh mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Masa itu hanya itu saja. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan yang kekal, tidak berkesudahan. Kerajaan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kerajaan waktu penciptaan dunia, awal penciptaan dunia, itu sebenarnya adalah kerajaan Alfa dan Omega. Kerajaan Alfa, kerajaan yang awal, yaitu
Yahweh Elohim Adonai. Pada awal penciptaan dunia. Kemudian pada kerajaan 1000 tahun, dia adalah kerajaan Omega yang kekal. Kerajaan awal penciptaan dunia, kerajaan Alfa, permulaan. Jadi dalam kerajaan damai 1000 tahun, ini adalah kerajaan Omega yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap mahkota yang kita terima pada masa pengadilan Kristus di surga, kita akan guna dari waktu ke waktu ketika kita masuk di kawasan C. Orang akan kenal siapa kita. Ketika kita masuk di kawasan C, mereka tahu siapa kita melalui pemakaian kebesaran yang ada pada kita. Kebesaran, pakaian-pakaian kebesaran daripada surga. Saudaraku, akan kita pakai. Pakaian kebesaran surga yang kita terima pada masa kita berada di surga selama 7 tahun. Kita diangkat pada masa pengangkatan. Yang kita terima pada masa itu, akan kita pakai semua anugerah yang kita terima. Pakaian kebesaran surga salah satunya adalah mahkota. Ada bintang-bintang kebesaran. Ada pakaian-pakaian kebesaran yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Saudara, saya pada tahun 2006, saya mengalami satu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, dia mengalami sesuatu yang supranatural. Dan dia mengetahui banyak perkara. Dia mendengar suara-suara pada masa itu. Nah, apa yang diizinkan oleh Tuhan untuk saya mengalami pada masa itu, yaitu di tahun 2006, ya, saya teringat apa yang Rasul Paulus alami di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saya teringat tiba-tiba pada masa itu. Dan saya dapat menuliskan, bukan bilang ini adalah pengganti Alkitab, tetapi saya percaya ini merupakan salah satu daripada penyingkapan tentang pengadilan Kristus di surga. Ya, untuk satu peringatan lagi kepada kita, saya ingin bacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ya. Ini adalah pengadilan. Pengadilan yang pertama yang akan dialami oleh orang-orang kudus waktu diangkat di surga. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperolehi apa yang patut diterimanya. Nah, masa ini saudaraku bukan penghakiman menjatuhkan hukuman, tetapi menyampaikan upah, memberikan upah kepada kita. Jadi semua upah yang kita terima, seperti kebesaran-kebesaran kerajaan surga, itu akan kita pakai dari waktu ke waktu ketika kita pergi ke kawasan C. Ya, seperti mahkota, bintang kebesaran, anugerah bintang kebesaran, pakaian-pakaian kebesaran, kita akan pakai. Dan orang-orang di kawasan C ini akan mengenali siapa kita melalui pakaian-pakaian yang kita pakai. Haleluya. Oke, jadi orang di kawasan C ini tidak dapat masuk di kawasan B dan E. Hanya yang di E dan B saja yang boleh masuk di kawasan C.
Oke, saya harap dapat membantu untuk perkara ini tentang kerajaan damai 1000 tahun ya. Nah, oleh karena populasinya sangat besar, oleh karena tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan tubuh jasmani pada masa kerajaan damai 1000 tahun, orang-orang di ini akan berumah tangga dan melahirkan zuriat, keturunan-keturunan yang sangat besar, memenuhi bumi dalam damai kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya telah memberitahu kepada kita, upah yang paling besar di surga itu adalah mahkota. Kalau kita melihat, menyelidiki Matius 25, 14, 20 hingga 23. Perumpamaan tentang talenta. 3 orang diberikan karunia masing-masing. 5 talenta mendapat untung 5 talenta. 2 talenta mendapat untung 2 talenta. Dan setiap upah yang diterima waktu di surga, selama 7 tahun di surga, itu akan menentukan kedudukan, peranan, dan kuasa kita pada masa kerajaan damai 1000 tahun. 5 mahkota, yaitu mahkota abadi, 1 Korintus 9 ayat 25, mahkota kehidupan, Wahyu 2 ayat 10, mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota kemuliaan, Ibrani 2 ayat 7, mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ini akan menentukan kedudukan kita, siapa kita pada waktu kerajaan damai 1000 tahun. Dan ada beberapa anugerah-anugerah lagi yang lain akan menentukan kedudukan, peranan, dan kuasa kita waktu kerajaan damai 1000 tahun. Saudara, di dalam kerajaan damai 1000 tahun, untuk mereka yang di A dan B, ya, mereka itu, hidup mereka adalah seperti apa yang disebut di dalam Lukas 4:4. Dan ini yang disampaikan dibawa oleh mereka kepada kawasan C. Sehingga orang-orang di kawasan C itu, saudaraku, seperti Musa yang berada di atas gunung Sinai, mereka juga mengalami, ya, Musa memiliki kemuliaan cahaya, kemuliaan terpancar dari wajahnya. Demikian juga orang-orang di kawasan C yang seringkali mengalami pertemuan dengan orang-orang pribadi-pribadi yang kudus, yang sudah disempurnakan, yang sudah menjadi tubuh kemuliaan di E dan B, mereka juga akan mengalami. Karena Yesuslah yang akan menjadi penerang, menjadi cahaya di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Kemuliaan Tuhanlah yang menerangi kerajaan damai 1000 tahun. Nah, saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 7 hingga 10, selepas kerajaan damai 1000 tahun, iblis dilepaskan untuk menguji manusia. Ya, mari kita baca dalam Wahyu 20 ayat 7 hingga 10.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Baik, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kupas ayat demi ayat tentang Wahyu 20, ayat 7 hingga 10. Nah, mari kita lihat kembali bentuk bumi pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Pemerintahannya, kedudukannya. Oke, kawasan C ini adalah manusia yang masih tinggal dalam tubuh jasmani. Oke, lalu mereka ini tidak mati, tidak sakit, tidak mati, tidak pandai uzur, tidak pandai tua. Dan mereka melahirkan zuriat yang banyak. Sehingga populasi pada seluruh dunia pada masa kerajaan damai 1000 tahun ini berlipat kali ganda. Dan itulah yang disebut oleh firman Tuhan ini, jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20 ayat 8. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Itu sebabnya dikatakan jumlah mereka sama banyak dengan pasir di laut. Anda boleh kirakah satu genggam pasir? Coba kira berapa banyak? Berapa banyak butir pasir? Nah, ini dikatakan sama banyak dengan pasir di laut. Wow, ini tidak terkatakan saudaraku jumlah mereka. Sangat besar jumlah. Dan oleh karena manusia di kawasan ini masih tinggal dalam tubuh jasmani, mereka ini masih terdedah kepada berbagai-bagai pengaruh, ujian, dan pencobaan. Hanya saja mereka tidak menghadapi ujian dan pencobaan karena pada masa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada dosa, tidak ada penyakit. Karena damai 1000 tahun diperintah oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus dan kita semua. Lalu selepas damai 1000 tahun, iblis itu dilepaskan dari penjara. Lalu dikatakan oleh Alkitab, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, yaitu kawasan E dan B. Ya. Ketika iblis dilepaskan, orang-orang di kawasan C kembali disesatkan. Mereka dipengaruhi oleh setan. Mereka dipengaruhi oleh iblis.
mereka ditipu, mereka tertipu, dan sebagainya, sehingga mereka mengikuti kembali iblis. Mereka ikut untuk menerima ajaran-ajaran setan. Ya, dan mereka berpihak kepada iblis. Mereka berpihak kepada setan, dan mereka ini menjadi pasukan, sama pasukan dengan setan, dan menyerang orang-orang kudus. Ya, jumlah mereka begitu besar, sebegitu banyak. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan oleh Alkitab dalam Wahyu 20 ayat 9 ini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kota yang dikasihi yaitu Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Oke. Iblis yang menyesatkan manusia dalam kerajaan 1000 tahun itu bukan lagi hanya dipenjarakan di jurang maut, tetapi dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Nah, sekarang ini kita selalu dengar neraka. Oke. Neraka itu adalah penjara sementara malaikat-malaikat yang telah memberontak di surga melawan Tuhan. Sekejap ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Perhatikan ayat ini ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Perhatikan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, saudaraku, waktu iblis dilepaskan kembali daripada penjara, menyesatkan manusia, selepas kerajaan 1000 tahun, ya, mereka itu
termasuk yang bersekongkol dengan setan, roh-roh jahat, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, dan semua orang yang bersekongkol, bukan saja setan dan nabi palsu, tetapi juga orang-orang yang telah bersekongkol dengan setan itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Saudara, ini adalah penghukuman yang daripada neraka, ya. Tadi di neraka, sekarang ini mereka bukan lagi di neraka tetapi di dalam lautan api dan belerang. Oke, lautan api dan belerang ini adalah kematian yang kedua, tempat kematian yang kedua, di mana semua orang yang mati pada waktu zaman Adam, kesusahan besar, sampai kepada kerajaan damai 1000 tahun. Waktu pengangkatan mereka tidak dibangkitkan. Waktu kebangkitan kedua, mereka juga tidak mendapat kebangkitan. Pada waktu selepas kerajaan damai 1000 tahun, di dalam Wahyu 20 ayat 11, ya, perhatikan, Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Oke, ini selepas kerajaan 1000 tahun berlaku, bermulalah penghakiman terakhir, yaitu penghakiman kedua yang dinamakan pengadilan takhta putih. Ya, pengadilan takhta putih. Wahyu 20 ayat 11. Di dalam ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, yaitu takhta putih. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab itu adalah bicara tentang catatan-catatan, report, diary setiap orang yang pernah hidup di bumi. Apa saja yang dibuat oleh setiap orang. Ada malaikat di surga yang menyimpan kitab masing-masing orang untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita buat pada saat ini, menit ini, jam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, semua dicatat. Baik atau jahat, semua dicatat. Dan pada masa penghakiman takhta putih ini, semua kitab-kitab itu dibuka. Ya, kitab itu dibuka dan nampak semua perbuatan-perbuatan manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang terkecuali. Lalu perumpamaan Tuhan Yesus, seorang raja yang memisahkan kambing dan domba. Ketika penghakiman takhta putih ini, saudaraku, Yesus itu adalah hakim di dalam takhta pengadilan putih ini. Dia akan mengumpulkan semua orang
yang pernah hidup di bumi. Dari zaman Adam. Semua yang meninggal dari zaman Adam, yang tidak dibangkitkan pada masa pengangkatan dan pada masa kebangkitan pertama, yaitu pada waktu Yesus memulakan damai 1000 tahun di bumi, itu dibangkitkan pada masa pengadilan takhta putih. Semua orang dikumpulkan di hadapan pengadilan putih dan dibuka semua kitab. Waktu itu kita yang naik waktu pengangkatan masuk ke surga dan turun masuk di dalam kerajaan 1000 tahun berada di E dan B. Ya, Tuhan bilang kita ditempatkan di sebelah kanan dan Tuhan Yesus mengatakan, terimalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu sejak dari semula. Ya. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah mereka yang bakal menerima hukuman kekal. Dan mereka akan mendengar apa-apa perbuatan mereka. Di sebelah kanan juga mereka mendengar perbuatan mereka. Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Untuk mereka yang di sebelah kanan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, dan sebagainya. Wah, itu mereka di sebelah kanan. Jadi mungkin Anda pada masa ini, tanpa disengaja Anda melayan malaikat. Ataupun Anda, waktu Anda membawa persembahan, memberi persembahan pemberian kasih, benih iman kepada hamba Tuhan, Anda sedang memberi makan Tuhan Yesus. Mungkin hamba Tuhan yang Anda berikan pemberian kasih, hamba Tuhan yang Anda berikan benih iman, hamba Tuhan itu sedang bergumul untuk mau beli makanan. Hamba Tuhan itu mungkin bergumul untuk sesuatu keperluannya dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Tapi Anda berikan pemberian kasih, Anda berikan benih iman. Tuhan Yesus bilang, ketika aku sakit, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Nah, mungkin itu adalah Anda, dan Anda berada di sebelah kanan untuk menerima upah. Tetapi yang di sebelah kiri, Yesus bilang, ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makanan. Wah, dibuka semua. Dan masa itulah terjadinya penghakiman terakhir yang di sebelah kanan itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tidak ada lagi kebangkitan pada masa itu. Mereka mati dengan kekal. Dan semua yang ada di sebelah kanan masuk di dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Wow, syukur puji Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan Yesus, masa kita sudah selesai, sudah 10:04 menit, dan topik kita juga sudah